Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa itaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, belajar bertolabul ilmi dalam meningkatkan ketakwaan kepadanya. Fakulu min bikhairi ilmin ya'amalu wa amalahu marduratul la taqabalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu tidak akan sampai, la tuhabalu, kepadanya. Maka dari itu kita tingkatkan dengan belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kita selalu berbagi. Mudah-mudahan berbagi ini berkah buat yang mendengarkan, apalagi buat saya yang berbagi. Mudah-mudahan kita sama-sama dalam kasih dan lindungan Allah, insyaallah. Jemaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, kalau kita berbicara tentang dua kata yang sangat meragukan dan kerugian besar yang tidak memahami, di mana kita meletakkan dua kata di dalam hukum ilmu dan iman. Hukum ilmu menuntut dan hukum iman menuntut dua kata yang sama. Apa kata yang menjadi kesimpulan tertinggi dalam suatu perbuatan iman adalah Allahu dengan hu Allah. Di mana bisa kata ini ditempatkan dalam wujud yang berbeda. Perbedaan dari kata tersebut tidak merubah sebuah yang wujud berbeda. Perbedaan adalah wewenang dalam memakai kalam kata tadi. Apa yang dikatakan wewenang dalam pemakaian kata? Di mana kita bisa menempatkan apabila kita bertemu dengan kata hu Allah? Dan di mana pula kita bisa menempatkan sebuah kata Allahu? Ini kalau kita tidak bisa memahami tajalli daripada kata tadi, yang mana akulah Tuhan, akulah umat, dalam arti kata tiada Tuhan, tidak akan ada umat, tiada umat, tiada akan Tuhan, menjadikan satu, aku Tuhan, aku umat. Artinya dalam bahasa hakikat, bukan dimaknakan dalam bahasa syariat. Dikala aku menikmati sifat keumatanku, maka aku adalah Tuhan dari sekalian alam. Ini dikatakan aku Allah adalah zat awal mula jadi. Hu Allah. Ini yang dikatakan makomnya Rabbil Alamin.
wujudnya rahmatan fil alamin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana kita menikmati dan menempatkan kata Allahu, ini makomnya bukan iman tetapi sudah ilmu. Mana luputlah zat pada sir, ini berdirilah wujud semata. Allahu, hu adalah wujud semata. Tiada penamaan terhadap diriku melainkan aku. Ini dicapai dengan ilmu. Tauhidnya adalah tauhudun. Dikatakan tauhudun luput semuanya menjadi satu, dikatakan Allahudun wal Muhammadun. Nah, penempatan inilah yang harus benar-benar kita mengerti dalam menjalankan. Kalau ibadah yang akan menjalankan dan menerima dua kata yang berbeda dalam wujud yang sama. Allah. Ini adalah pernyataan ketuhanan yang dikaji dari basmalah. Yang dikaji dari basmalah. Tapi kalau Allahu, nah ini pengkajiannya sir, sifatnya dikaji dari makom bismillah, bukan basmalah. Bismillah. Kalau kita sudah bisa membedakan dari dua kata tadi menuju perbuatan satu wujud, maka ini kata akan menjadi satu. Allahu dan Allah akan luput menjadi dia. Dialah Allahu, dia adalah hu. Ini akan dihimpun menjadi dia. Maka disebut dengan huwallah. Nah ini kan akan luput menjadi dia. Disebut dengan huwallah. Nah jadi tidak lagi dijadikan dia terpisah dalam perbuatan kodrat umat dan kodrat Tuhan, tetapi sudah menjadi satu, yaitu aku Tuhan, aku umat, dalam kalam huwallah. Waw adalah hu, dia yang ada berbunyi dalam kalimat penyebutan Allah, tapi kalimat itu tidak terlihat hurufnya. Waw, hu, Allah. Waw artinya batin atau tersembunyi. Jadi kalau kita menyebut Allah, Allah harus melihat sesuatu yang tersembunyi dalam batin. Kalau tidak, hanya tulisannya akan menjadi Tuhan. Tulisan yang akan menjadi Tuhan. Nah inilah dalam hal ini perbedaan dari kesamaan, dua yang berbeda awalnya akan menjadi satu. Kalau hu Allah, ini adalah rahmatan fil alamin, Rabbil alamin, itu adalah Tuhan dari sekalian alam. Tapi kalau Allahu, hu menelan semua kata, hu menelan semua kata, maka di sini dikatakan dengan ilahinas. Jadi sifatnya adalah Tuhan yang hidup. Nah ini adalah satu kodrat. Hu, Allah itu aku. Dengan berpadunya kalimat ini disatukan dalam wujud tauhid, maka disebut dengan Allah, ya, huwallah. Nah jadi huwallah, huwallah, antara hu ada waw ada Allah, huwallah, maka waw menelan semuanya, disebut dengan dia, karena waw adalah huruf tenggelam. Huruf yang tenggelam disebut ada dalam menyebut kata Allah. Dilihat dia tidak ada berupa huruf. Ini namakan huruf tenggelam atau disebut dengan huruf batin. Jadi dengan kita sudah memahami seperti ini, Allah, 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 maka luputlah batin di dalam batin. Nah ini batinul batin.
Kalau diri sudah menjadi batin, yang ada dia berwujud batin. Nah ini dikatakan Allahu Allah, ya, Huwallah, Allahu Allah. Nah jadi kalau kita sudah benar mengatakan itu dia, maka Allahu dengan Hu Allah sudah luput menjadi dia. Artinya aku dikatakan dengan Hu, Allah dikatakan dengan zat. Jadi kalau sudah luput zat pada Hu, maka disebutlah dengan dia. Jadi dengan kita memahami perjalanan dua kata tadi, disinilah penempatan aku dan dia. Bagaimana aku bisa menjadi dia? Bukan aku dalam dia, bukan dia dalam aku, tapi semuanya luput menjadi dia, Allah. Jadi menjadi satu kesatuan. Insya Allah kalau kita mengadakan ibadah, jangan lupa melihat waw tersembunyi tenggelam di dalam huruf alif lam lam ha, maka sebutlah kata pandanglah dia. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti bahwasanya kata Hu ini sangat menguasai dan menelan semua kata. Dan dia adalah satu-satunya kata tertinggi di dalam diri. Inilah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia padamu, tidak ada lagi kamu. Kosong bukan arti tidak ada, tetapi tidak mungkin ada yang lain melainkan dia. Artinya hanya dia, maka engkau adalah aku. Aina ma kuntum. Inilah ibadah. Kalau ibadah diri, ibadullah itu benar-benar telah melekat dalam batin kita, insya Allah baru kita paham Tuhan pencinta umat, umat mencintai Tuhan. Inilah hubungan ikatan Baitullah adalah mahabbah. Apabila kamu merindukannya, lihatlah dari zahirmu, karena itu penampakan dia. Dan itu adalah aku yang berwujud dia. Insya Allah mudah-mudahan imanullah ini hanya bisa dicintai oleh orang-orang yang mencintai, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah mencintainya. Insya Allah mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Untuklah kita terhadap dia yang nyata, Zahiru Rabbi, kekuasaan Allah pada zahir, dan aku adalah zahir itu, tetapi dia adalah aku. Dialah Tuhan bagiku dan aku Tuhan bagi sekalian alam. Itu rantai ketuhanan, tetapi itu pasti terjadi. Rantai ketuhanan itu adalah manusia. Itu ini dikatakan ashar, adalah titik temu antara umat dengan Tuhan. Insya Allah wa ma bainahuma, inilah alam Allah yang ada di antara keduanya. Alam Allah tidak akan menyembah kepada alam semesta. Kalau alam semesta sudah menjadi penghulu, alam Allah menjadi pembantu. Tidak mungkin bisa pembantu menghidupkan Tuhan, tapi Tuhanlah yang menghidupkan pembantu. Itulah dalam arti kata bahwasan Rabbil Alamin adalah manusia. Sementara dikatakan Rabb itu adalah manusia yang memiliki potensi zahirnya Allah. Bukan alam yang akan memberikan syafaat, tapi Allah memberikan syafaat kepada alam. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Aku adalah Hu. Hu itu bukan artinya aku, tapi aku akan terjadi pada kata Hu setelah sempurnanya jiwa raga menanggung semuanya yang didatangkan dari dia. Dalam kata jantung digemakan pada Hu, batin murni yang ditajalikan batin sejati. Insya Allah ini akan mengartikan Allahu Hu Allah menjadi Hu Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ibadah yang berkah. Insya Allah. Alhamdulillah, saya Guru Mursyid Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, mudah-mudahan bisa memberikan pertolongan dan keberkahan buat kita bersama.
demi kemaslahatan umat. Tonton selalu YouTube Buya Pasaman Timur dalam naungan Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Dan apabila ingin mendapatkan tuntunan bimbingan belajar, silakan hubungi nomor telepon dan petugas pelayanan penerimaan jemaah pada layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.